Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua dari aktuator. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang pengertian dan contoh-contoh aktuator, kita akan lanjutkan dengan klasifikasi aktuator. Nah, kita bisa mengklasifikasikan aktuator berdasarkan prinsip kerja ya. Jadi di sini kita memiliki aktuator elektrik. Aktuator elektrik ini menggunakan hukum-hukum fisika yang terkait dengan interaksi medan magnet dan medan listrik serta gaya. Nah, kita memiliki solenoid yang dapat menghasilkan gerakan lurus maju mundur dan motor listrik yang dapat menghasilkan gerakan berputar. Motor listrik juga berdasarkan catu dayanya bisa kita bagi menjadi dua, yaitu motor DC dan motor AC. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan tenaga fluida. Jadi tenaga fluida ini adalah perangkat aktuator yang memanfaatkan tekanan fluida untuk sebagai penggerak. Ada dua, yaitu pneumatik dengan menggunakan gas dan hidrolik dengan menggunakan cairan. Selain itu juga ada aktuator-aktuator yang lain seperti misalnya piezoelektrik. Ya. Jadi piezoelektrik ini adalah semacam material yang jika diberikan arus dia akan berubah bentuk. Kemudian juga ada yang lebih advance lagi, misalnya adalah shape memory alloys. Shape memory alloys ini adalah mirip seperti piezoelektrik. Kalau diberi tegangan tertentu maka dia akan jadi material ini dapat berubah bentuk gitu ya. Tapi kemudian jika diberikan tegangan tertentu maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian juga aktuator dapat diklasifikasikan berdasarkan arah gerakan. Ya, yang pertama adalah aktuator linier, yaitu yang menghasilkan gerakan lurus. Tadi contohnya solenoid dan silinder hidrolik dan pneumatik. Kemudian aktuator rotari, contohnya motor listrik. Nah, aktuator rotari ini dapat menghasilkan gerakan berputar. Itu memiliki tiga gerakan. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai gerakan kontinu, yaitu gerakan yang berputar terus menerus. Contohnya misalnya seperti gerakan kipas angin, kan berputar terus menerus. Yang kedua adalah gerakannya patah-patah, ya, yang kita sebut sebagai gerakan step. Yang ketiga adalah gerakan untuk berupa motor servo, yaitu gerakan yang dikendalikan adalah posisinya. Jadi motor ini fungsinya mengubah posisi dari suatu sudut ke sudut yang lain. Berbeda dengan motor kontinu yang kita kendalikan biasanya adalah kecepatannya. Nah, berikutnya adalah antarmuka output. Ya, untuk dapat beroperasi maka aktuator memerlukan antarmuka output yang sering disebut sebagai driver. Penyebutannya bisa berbeda-beda. Tapi secara umum ini adalah antarmuka output yang mengkonversikan sinyal perintah dari komputer yang kemudian nanti akan menjadi perintah yang diberikan kepada aktuator untuk kemudian diubah menjadi suatu aksi tertentu. Nah, secara gambar dapat kita gambarkan bahwa antarmuka output itu seperti ini. Nah, berikutnya ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara antarmuka output atau driver dengan aktuator. Jadi antarmuka output ini tadi sudah disampaikan ada sinyal kendali. Nah, sinyal kendali ini adalah memiliki daya yang rendah. Nah, sinyal kendali yang daya rendah ini dapat mengendalikan jalur daya yang memiliki daya yang besar. Nah, sehingga sering dikenal istilah namanya power amplification atau sinyal modulation. Jadi bahwa penguatan daya, walaupun sebenarnya bukan menguatkan daya, tapi sebenarnya mengendalikan jalur daya yang besar dengan sinyal daya yang kecil. Kemudian yang kedua adalah sinyal modulation. Jadi artinya
jalur daya ini kan sebetulnya dia terus-menerus diberikan, tapi kemudian oleh sinyal kendali dimodulasi, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gerakan aktuator yang misalnya maju mundur atau stop dan jalan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dalam penerapannya, ini yang pertama adalah untuk sistem pneumatik ya. Jadi ini adalah silinder pneumatik, dia akan menghasilkan gerakan maju mundur, dan ini adalah antarmuka outputnya, yaitu katup pengatur arah. Jadi kalau kita lihat, ini ada sinyal kendali, kemudian yang tadinya dia tertutup, maka jalur daya akan diteruskan sehingga dapat mendorong silinder. Nah, kalau kita lihat, tekanannya itu kan selalu ada. Jadi tekanan dari kompresor atau tangki misalnya ini pneumatik ya, maka akan selalu ada. Tetapi oleh antarmuka output, maka dapat diputus dan disambung sesuai dengan sinyal kendali yang diberikan. Di sini sinyal kendali berupa tekanan, berupa ditekan manual, maksudnya digambarkan seperti itu. Tapi nanti dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, sinyal kendali ini juga dapat berupa bentuk sinyal, misalnya sinyal pneumatik ataupun sinyal elektrik. Nah, berikutnya adalah dalam kasus motor listrik. Maka antarmuka outputnya, nah di sini disebut sebagai driver ya, karena ini contoh dari motor DC. Maka bisa kita lihat mirip tadi sebetulnya prinsip kerjanya seperti antarmuka outputnya pada pneumatik. Akan ada sinyal kendali. Sinyal kendalinya ini berupa sinyal tegangan rendah biasanya. Kemudian ada juga jalur daya dari catu daya yang tegangannya biasanya menengah sampai besar. Jadi ini prinsip dari antarmuka output. Bagaimana kita dapat mengatur jalur daya yang diberikan terus-menerus itu menjadi bisa perubahan putaran, bisa perubahan arah putaran, bisa berputar atau tidak berputar, dan seterusnya. Demikian video kedua kita untuk topik aktuator. Kita sudah membahas tentang klasifikasi aktuator dan juga antarmuka output dari aktuator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.